Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Saya, Etanim, akan mempresentasikan hasil dari proyek buah saya. Saya membuat aplikasi Koikan. Koikan adalah aplikasi yang dikhususkan untuk proses jual beli ikan koi dan juga untuk para pecinta ikan koi. Saya membuat 3 skenario. Skenario pertama adalah forgot password, di mana di mana kasusnya adalah user lupa password dan ingin melakukan reset password. Ketika user ingin melakukan ketika user membuka aplikasi, maka si user akan dihadapkan ke halaman register dan login. Nah, si user diharapkan untuk memilih login, klik forgot password yang ada di kanan bawah, dan si user memasukkan email yang terdaftar di aplikasi Koikan tersebut dan klik send code. Nah, si user memasukkan email, maka sistem akan mengirimkan 4 kode ke email dan si user diharapkan untuk memasukkan 4 kode yang dikirim oleh sistem ke dalam aplikasi Koikan dan klik enter code. Nah, setelah itu user diharapkan untuk memasukkan password baru dan mengetiknya ulang. Terus klik change password. Nah, setelah melakukan change password, si user diharapkan untuk melakukan login seperti biasa, seperti memasukkan username dan password baru yang telah diubah. Untuk skenario kedua adalah skenario proses pembelian ikan koi. Nah, ketika si user membuka aplikasi Koikan, maka si user diharapkan untuk melakukan proses login dulu dengan memasukkan username and password, kemudian klik login, dan ketika setelah klik login, maka si user akan diharapkan ke halaman homepage, di mana di homepage ini ada 4 layanan, yakni semua produk, tips and trik, bibit dan pakan, dan mitra. Nah, untuk melakukan proses pembelian, maka si user akan mengklik semua produk dan kemudian si user akan dihadapkan ke 3 menu atau 3 jenis produk seperti ikan, pakan ikan, dan bibit ikan. Nah, untuk melakukan proses pembelian, si user diharapkan untuk memilih salah satu produk. Contohnya adalah produk berikut. Setelah diklik, maka tampillah detail produk, di mana berisi data-data produk tersebut lebih detail lagi. Nah, ketika si user merasa bahwa produk tersebut sudah cocok, maka si user bisa beli sekarang atau tambah ke keranjang. Apa sih perbedaan tambah ke keranjang dengan beli sekarang? Kalau beli sekarang itu berarti produk tersebut langsung dibeli. Kalau tambah ke keranjang, si user bisa membeli lebih dari satu produk. Ketika tambah ke keranjang, maka si user akan diharapkan ke halaman keranjang Anda, di mana berisi list-list produk-produk yang sudah dimasukkan ke keranjang. Nah, di sini si user bisa memilih produk mana yang ingin di-check out. Setelah merasa bahwa yang dia pilih itu sudah pasti, maka si user klik check out. Setelah klik check out, si user dihadapkan ke halaman review pesanan. Di review pesanan ini, si user disuruh memastikan alamat rumahnya, produk-produk yang dia beli, terus bisa memilih jasa pengiriman, metode pembayarannya. Bahkan kalau sistem tersebut mempunyai promo, si user bisa menggunakan promo tersebut. Terus klik bayar. Nah, setelah melakukan klik bayar, si user akan diharapkan ke halaman konfirmasi pesanan, di mana sistem mengkonfirmasi bahwa pesanan tersebut telah sukses. Dan ingin memastikan lebih lagi, si user bisa klik cek pesanan saya. Nah, di sini, si user bisa melihat pesanan-pesanannya sudah selesai atau yang sedang dalam proses, dan proses pembelian sampai segitu. Untuk skenario yang kedua, saya menggunakan untuk skenario ketiga, saya menggunakan skenario upload komentar di kolom
tips and trick. Seperti biasa, ketika si user membuka aplikasi Koikan, akan dihadapkan ke halaman register dan login, dan si user diharapkan untuk klik login, memasukkan username dan password, terus klik tombol login, dan dihadapkan ke homepage. Karena ingin melihat tips and trick, maka si user diharapkan untuk memilih layanan tips and trick. Setelah memilih layanan tips and trick, si user akan diharapkan ke list-list di mana tips and trick yang telah ada. Contohnya, si user akan membuka tips and tricks kolam dan sistem yang memadai. Nah, ketika si user klik salah satu dari tips and trick itu, si user akan diharapkan ke tips and trick yang lebih dalam lagi, yang lebih jelas lagi, dan di bawahnya itu ada kolom komentar di mana si user bisa kayak berbagi atau juga bisa bertanya dengan user lainnya, begitu. Setelah mengisi pendapat atau pertanyaan, maka si user bisa klik upload. Dia bisa melihat kolom komentar yang sudah dia upload, begitu. Dan kemudian di halaman tips perawatan ikan koi tersebut di kiri bawah ada komentar area, di mana si user bisa melihat komentar-komentar yang sudah terlampir atau yang sudah diupload tanpa mengupload komentar dia sendiri, begitu. Dan dihadapkan ke halaman komentar ya, di mana dia bisa melihat komen-komen yang sudah ada. Dan begitu hasil dari project UAS saya. Untuk perhatiannya. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. God bless.